Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan siswa-siswa SMK Negeri 1 Karanganyar. Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik. Oke, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kalian bisa mengisi presensi ya seperti biasa menggunakan form ya. Nanti segera diisi ya. Jangan sampai waktunya sudah habis tapi belum diisi karena nanti saya inputkan. Kemudian untuk mengawali pada pagi hari ini, saya pimpin berdoa ya. Berdoa dimulai, berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih. Kemudian dalam situasi seperti sekarang ini ya, yang masih di masa pandemi karena COVID, kalian harus tetap semangat ya, dan selalu menanamkan rasa disiplin mengenai ilmu pengetahuan. Dengan cara selalu mencari informasi dari berbagai sumber, baik yang dicetak ataupun dari internet. Untuk materi pada pagi hari ini, yaitu kita materinya pengoperasian pengolah angka, ya, yang dimana kalian nanti dituntut untuk bisa menggunakan rumus formula pada perhitungan di komputer pada aplikasi Microsoft Excel. Oke, untuk materi sebelumnya kita telah mempelajari materi pengolah kata ya. Sebagai penghangat ya untuk pagi ini ya, saya minta sedikit dijelaskan materi sebelumnya ya mengenai pengertian Microsoft Word atau pengolah angka. Coba ada yang tahu siapa? Pak, Ya, silakan Mas Sahyadi. aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word yaitu seperti pembuatan dokumen, laporan, skripsi, editing, dan sebuah dokumen itu aplikasi pengolah kata, Pak. Oke, betul sekali. Intinya berhubungan dengan kata atau dokumen ya, itu di situ bisa saya editing ataupun pembuatan sebuah laporan dari yang paling baru. Kemudian untuk KI, KD, dan IPK tujuannya, untuk KD-nya di materi ini yaitu yang pertama menerapkan logika dan operasi perhitungan data, kemudian mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka, kemudian menerapkan operator matematika, kemudian membuat formula, fungsi, atau pemrosesan data. Untuk tujuan pembelajaran tersebut, setelah menyimak modul ya yang saya share di grup WhatsApp ya melalui link sesuai mengenai materi urutan kerja operator matematika, peserta didik dapat menerapkan operator matematika dengan benar dan penuh percaya diri. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat formula ya atau fungsi pada pemrosesan data dengan cermat dan benar seperti itu. Untuk materinya sedikit saya tampilkan ya di link slide-nya. Gimana? Terlihat? Terlihat ya materinya ya? Belum, Pak. Belum. Ya udah, Pak. Ya. Oke, untuk materinya operasi aritmatika dan penggunaan formula pada pemrosesan data ya. Salah satu fitur yang paling hebat di Excel adalah kemampuan untuk menghitung informasi numerik ya menggunakan rumus, formula sama seperti kalkulator. Excel dapat menambah, mengurangi, mengalihkan dan membagi. Dalam pelajaran ini kita akan belajar cara menggunakan referensi sel untuk membuat formula sederhana. Excel menggunakan standar operator rumus ya seperti tanda plus ya penambahan, minus untuk pengurangan, dan bintang untuk perkalian, garis miring untuk pembagian, dan sebuah tanda sisipan untuk eksponen. Semua rumus harus dimulai dengan tanda sama dengan. Hal ini karena sel berisi rumus dan nilai yang akan dihitung. Untuk operatornya seperti ini dan simbolnya, penambahan tambah, pengurangan min.
perkalian ya, kali ya, bintang, pembagian garis miring, dan eksponen tanda pangkat. Ya, contoh hitung nilai berikut menggunakan rumus Excel. Ini adalah nilainya ya, dan kita hitung pada prosesnya. Seperti ini prosesnya. 4 ditambah 5 ya. Yang pertama itu kita penambahan. Prosesnya adalah dari kolom B ya, B2 yaitu B2 ada 4 dan C-nya 2 itu ada 5. Dan di kolom D-nya kita ketikkan rumus ya, karena rumusnya itu wajib depannya menggunakan sama dengan, itu berarti sama dengan B2 ditambah C2, itu adalah hasil prosesnya 9. Kemudian untuk contoh yang kedua, pengurangan, itu seperti ini ya, dari kolom B2 8 dan C2 4 ya, dikurangi jadi 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Kemudian yang ketiga perkalian dari kolom B2 dan C2 yaitu ada 2 dikalikan 6 itu adalah hasilnya 12. Dan yang ketiga pembagian dari B2 dan C2 yaitu 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Kemudian yang terakhir ada perpangkatan yaitu 2 dipangkatkan 3 yaitu adalah 8. Oke, secara teknis sebuah dokumen Excel biasa disebut dengan workbook ya, buku kerja. Sebuah workbook umumnya memiliki beberapa worksheet atau buku kerja. Secara default, sebuah workbook memiliki 3 buah worksheet. Setiap worksheet biasanya memiliki sebuah halaman dokumen. Beberapa dokumen atau worksheet yang saling berhubungan dapat Anda kelompokkan menjadi sebuah workbook. Hal ini dapat membantu Anda mengklasifikasikan dokumen sesuai dengan keperluan. Sebuah worksheet memiliki tampilan sama seperti tabel dalam Microsoft Word, tetapi dengan kemampuan perhitungan yang lebih komplit dibandingkan kemampuan dari tabel Microsoft Word, sebuah workbook baru terdiri dari 3 buah worksheet yang diberi nama sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Ketika Anda menekan tab worksheet, Excel akan menampilkan isi dari worksheet yang bersangkutan. Kayak istilah dalam Excel yang sering digunakan, yang pertama ada cell ya, merupakan bagian terkecil dari worksheet yang dapat diisi dengan jumlah karakter maksimal 255 karakter. Isi sel dapat berupa value, formula, atau teks. Contoh sel A3, sel D5 seperti itu. Kemudian untuk worksheet merupakan kumpulan dari 256 kolom dan 65.536 baris. Workbook atau buku kerja merupakan kumpulan dari 256 worksheet berlabel sheet 1 sampai dengan sheet 256. Untuk rank merupakan sekelompok sel yang akan mendapat aksi sama sesuai perintah yang Anda jalankan. Pemberian alamat atau address dilakukan mulai dari sel sudut kiri atas sampai sel sudut kanan bawah. Contohnya A4 sampai dengan D6. Rank mulai dari sel A4 sampai dengan sel D6. Kemudian untuk penggunaan rumus. Rumus dan fungsi dalam Excel mempunyai pengertian yang berbeda. Rumus berupa instruksi matematika dalam suatu sel atau rank, dalam lembar kerja dengan operator aritmatik seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Sedangkan fungsi merupakan rumus siap pakai yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses perhitungan. Excel menyediakan ratusan fungsi siap pakai, diantaranya fungsi tanggal dan waktu, matematika dan trigonometri, finansial, statistik, lookup dan referensi, database teks, dan lain-lain. Rumus merupakan bagian terpenting dari Excel karena setiap tabel dan dokumen yang kita ketik akan selalu berhubungan dengan rumus dan fungsi. Operator matematika yang akan sering digunakan dalam rumus adalah yang pertama ada sum ya, untuk melakukan penjumlahan. Misalkan kita akan menjumlahkan dari sel H5 sampai dengan sel H15. Bedanya dengan tadi itu tidak ada rumus depannya, langsung sama dengan kita jumlahkan yaitu selnya. Tapi kalau ini menggunakan rumus terlebih dahulu, sama dengan sum H5 titik 2 H15. Ini fungsinya adalah sama dengan. Berarti H5 sampai dengan H15 itu nanti akan keluar
jumlahnya. Kemudian untuk mencari nilai maksimum ya terbesar. Misalkan kita ingin menentukan nilai terbesar dari deretan sel yang berada di sel F1 sampai dengan sel F17, yaitu kita tentukannya dengan sama dengan max ya, untuk rumusnya F1 sampai dengan F17. Kemudian untuk min, untuk mencari nilai terkecil ya, misalkan kita ingin menentukan nilai terkecil dari sederetan sel berada di sel F1 sampai dengan F17. Dan average untuk mencari nilai rata-rata. Bentuk umum average ya itu mengetahui nilai rata-rata dari sel. Misal dari sel A11 sampai dengan A17. Seperti ini. Oke, mungkin ini materinya pada pagi hari ini ya. Coba ada sedikit mungkin pertanyaan untuk kalian ya mengenai materi perbedaan ya antara pengolah angka dan pengolah kata. Monggo silakan yang bisa. Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Jatuh. Nah, kalau pengolahan angka yaitu sebuah program yang berorientasi pada pengolahan data angka, Pak. Jadi, kalau pengolahan kata itu hanya bekerja berdasarkan kata saja. Begitu mungkin, Pak? Ya, betul sekali. Kalau untuk angka itu formulanya untuk data ya, yaitu untuk perhitungan, dan untuk kata sendiri itu pengolah kata, yaitu dokumen basicnya. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa berdiskusi tentang materi pada hari ini di grup WhatsApp ya, untuk menganalisis cara dalam mengolah data menggunakan operator formula dalam modul yang telah saya bagikan di grup WhatsApp. Oke, setelah kalian berdiskusi ya mengenai pengoperasian pengolah angka ya, saya ingin sedikit ya, saya ingin membuktikan ya bahwasanya kalian telah mempelajari materi pada pagi hari ini ya. Sebutkan langkah-langkah mengaktifkan Microsoft Excel ya, dari buttonnya yaitu button start. Silakan, coba siapa yang tahu? Saya Pak. Ya silakan, Cecep. Ya, langkah-langkahnya dari klik start, kemudian klik program, kemudian mencari Microsoft Office dan Microsoft Office Excel, begitu Pak. Oke, betul sekali ya. Untuk langkah-langkah pengaktifkannya itu dari button start seperti itu, dari start, all program, kemudian Office, karena Excel itu merupakan sebuah keluarga ya, keluarga dari Office. Jadi ada kakak dan adiknya seperti itu. Itu Excel nanti kemudian setelah pada keluarga Office lalu dicarilah perangkat lunak Excel seperti itu. Kemudian sedikit lagi pertanyaan ya, untuk fungsi penggunaan rumus formula average itu digunakan untuk apa ya? Silakan. Ya, Pak. Oke, Mas Hafiz, silakan. Ya, untuk mencari nilai rata-rata, Pak. Oke, betul sekali. Untuk average itu sendiri untuk mencari nilai rata-rata ya. Di sini nanti kalian bisa praktekkan sendiri untuk rumus-rumus tersebut. Kalian bisa mendownload aplikasinya di Play Store ya, berupa aplikasi Microsoft Excel. Kemudian ada pertanyaan dari peserta didik, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan atau belum jelas tentang materi pada pagi hari ini. Saya Pak. Oke, Bu Mbak Anissa, silakan. Iya, Pak, kalau pengen tahu nih, saya baris sama kolom di Excel itu ada berapa ya Pak jumlahnya? Oke, baris dan kolom ya. Oke, pertanyaan bagus sekali ini. Untuk kolom itu jumlahnya ada 16.384 ya. 16.384 ditandai dengan huruf A sampai dengan huruf X, F, D gitu ya. Kemudian untuk barisnya itu ada 1.048.000 sekian ya.
itu ditandai dengan angka 1 sampai dengan angka 1048 sekian, seperti itu. Oke, dipahami ya Mbak Anissa ya? Siap, Pak. Oke, untuk pada penerikan kesimpulan pagi hari ini, silakan ada yang bisa mewakili untuk penarikan kesimpulannya. Ya Pak. Hei, oke, Mas Sayati, silakan. Kira-kira Oke, apa kesimpulannya? menurut kelompok kami, kesimpulan hari ini adalah Microsoft Excel merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengerjakan pengolahan data dalam bentuk tabel, Pak. Dengan tujuan memudahkan data dalam diolah karena dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti fungsi untuk menghitung jumlah, rata-rata, maksimum, dan mungkin itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali ya, sangat jelas sekali bahwasanya untuk penggunaan Excel sendiri itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengerjakan pengolahan data dalam bentuknya itu adalah tabel seperti itu. Oke, untuk refleksi pada pagi hari ini ya, sedikit saya share di grup WhatsApp ya, berkaitan dengan soal yang nanti kalian kerjakan, oke. Untuk refleksi nanti biasa untuk formnya saya share. Jadi untuk formnya, nama kalian isi kelas ya, kemudian ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nanti sebelum waktu materi kita selesai, diusahakan sudah selesai semua, kurang lebih pengerjaan 30 menit nanti dikerjakan. Seperti itu. Kemudian saya memberikan apresiasi sekali kepada kalian semuanya yang telah ikut serta dalam berpartisipasi ya dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yang sudah cukup baik dan bagus semuanya mengikuti ya. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai modifikasi sel ya pada tabel untuk pertemuan besok, seperti itu. Kemudian untuk referensi tambahannya, apabila mungkin kalian nanti mendapatkan kesulitan ya dalam pengoperasiannya Excel, itu saya sudah sedikit membuatkan tutorial video ya yang sudah saya upload di YouTube, dan kalian nanti bisa saksikan di HP masing-masing berupa pemanfaatan ya dengan keadaannya seperti ini, tabel yang masih kosong ya. Dari kolomnya C ya, C3 ya, kemudian sampai dengan C5. Terus ya, dan kita ya adalah oke, kurang lebih seperti itu video tutorialnya. Kalian bisa saksikan di link YouTube ya, nanti yang saya share di grup WhatsApp. Sekian pembelajaran pada hari ini ya, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Sukses buat kalian selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.